Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kembali lagi di channel Jiwa Berseri. Nih, sekarang kita ngobrolin siapa, Bang? Ngobrolin api nih, Aat. Ya. Di sini kita ngobrolin Aat, ya, teman-teman ya. Kita udah berusaha sekuat kita, berusaha semampu kita untuk menanganin Aat gitu ya. Tapi kita nggak berhasil. Kita gagal teman-teman. Kita nggak berhasil. Padahal tadinya kita udah hampir berhasil. Waktu yang pertama itu dia udah berubah, udah muka bersih. Terus dia bilang udah berhenti ngerokok. Dia sendiri yang bilang. Dan memang udah benar-benar udah waktu itu udah anteng. Kalau kemana-mana kalau nggak sama mama enggak kan waktu itu ya. Pas pertama itu jadi kemana-mana dia antar mama. Dia perubahannya udah bagus. Padahal mah ya. Dia bilang udah berhenti ngerokok tapi belum berhenti ngerokok sebenarnya. Tapi perubahannya udah bagus. Tapi waktu itu kan kabur ya terusnya. Kabur selama seminggu. Akhirnya rantai. Enggak, yang dulu yang pertama itu. Lihat kabur kan seminggu, akhirnya balik lagi ke semula. Terus kita berusaha lagi kan. Iya, ngulangin lagi. Di jalan nggak minum obat. Ya, obat terputus ya. Jadi kalau obat terputus, teman-teman ulangin lagi mah ya. Dari awal lagi, dari nol lagi. Akhirnya Aat masih datang ke sini. Waktu itu pergi seminggu lebih ya. Datang ke sini dalam keadaan seperti semula. Nah, udah gitu ya udah kita terima lagi. Kita berusaha gimana caranya. Coba lagi. Nah, sampai pada titik terakhir kemarin ya, Bang ya. Kita rantai. Itu juga atas persetujuan keluarganya. Dan saran dari penonton. Karena kita juga memang udah sesabar-sabarnya orang ya. Sesabar-sabarnya orang itu memang ada batasnya juga memang. Ada batasnya juga gitu ya. Tapi ya sebenarnya bukan masalah sabar gak sabarnya. Bukan masalah sabar gak sabar. Karena kita mengingat di sini tuh ada warga ya, Bang ya. Terus ada meresahkan. Ada di sini anak-anak yang lain. Betul. Itulah gitu. Jadi kalau memang Aat seperti begitu aja mengganggu pasien yang lain, bukan pasien ya, anak-anak yang lain. Dan warga sini tentunya terganggu sekali. Ternyata pas kita rantai, ternyata dianya malah makin menjadi barbar. Dikira bakal nurut ya. Pertama lagi ada bapaknya, ada adiknya nurut kan. Nurut banget tuh, alim. Terus udah nggak ada itu adiknya sama bapaknya bilang ke mama, "Mah, mau ke kamar mandi, mau ngapain kencing, yuk dilepas mama." Terus balik lagi, "Mah, mau kamar mandi ngapain, BAB." Ya udah lepas lagi sama mama. Terus 3 kali mama udah di kamar, "Mah, mau makan." "Kamu itu barusan makan," saya gituin. Akhirnya nggak jadi. Bohong. Nah, mama di kamar, Ita udah tidur, manggil-manggil terus, "Bang Tadin, Mama, Bang Tadin, Mama, bedok, setan, bedok." Setan pedok. Mama. Akhirnya, aduh berisik amat anak ini, dibukain lah sama saya. Pas dibuka, "Mau apa?" "Mau berak." Kirain ya benar mau berak, ternyata tapi bohong. Saya tidur lagi. Dianya masih jengekan aja, minta dilepas. Dari situlah akhirnya ngapain kita rantai dia, kita nggak bakalan bisa tidur. Nanti percuma lah dia rantai. Nanti ribut aja pengen ini, karena dia itu biasa kalau jam 12 malam, jam 1 malam itu
tiap hari loncat pagar, tiap hari nggak tahu itu datang kemana itu. Datang tahu-tahu Udah tidur ya. lagi ngopi sama Amel kemarin itu juga. Tahu-tahu jam 12 lagi duaan ngopi sama ngerokok sama Amel. Taunya Aat yang loncat tapi Amel nggak loncat. Emang Amel kalau malam jarang loncat. Amel kalau loncat siang ya. Iya. Tapi kalau Aat loncat itu malam. Pas itu juga ketahuan lagi ngopi, lagi ngerokok berdua gitu loh. Nah dari situlah jadi kita inisiatif untuk merantai, tapi ya cuman berapa jam lah kita rantai ya Bang ya. Posisinya tengah malam waktu itu mah ya. Iya, posisinya warga di tengah. sini lagi pada tidur. Iya, berisik banget. Anak-anak lagi pada tidur. Terus dia berisik banget minta dilepas. Teriak-teriak, ganggu. Akhirnya kita lepas. Terus saya bilang kalau kamu memang nggak mau berubah dari diri kamu ya udah, silahkan kamu keluar. Saya bawain bajunya suruh keluar gitu. Karena saya juga capek. Keluarganya juga udah ngomong, udah Bu, kalau memang Aatnya nggak bisa diurusin ya udahlah biarin aja suruh keluar. Saya juga udah capek kata keluarganya gitu. Dan ini pun sekarang saya lagi mendiskusikan dengan keluarganya gimana jalan terbaik untuk Aat. Karena saya mikir gini, kalau Aat masih seperti sekarang ini, sampai kapan Aat sampai jadi kayak gitu? Coba aja masih jiwa ya. Mumpung masih muda juga. Iya benar. Masih panjang. Jadi akhirnya kita lepas. Dia datang lagi siang ya Bang ya. Oh iya, keesokan harinya. Mah, datang mah. Itu Alawi ya yang ini Bang Aliwi ya. Bang Alawi Iliwi lagi. Bang Iliwi. Nah, Mah, datang, udah jangan diterima lah, Mama capek kata Mama gitu. Akhirnya nggak diterima lah. Aatnya juga nggak diterima. Itu apa? Malah santai asik di depan lagi, ternyata ngerokok lagi sama ngopi di depan. Santai. Pas Apik tapi yang datang ya. Iya. Mah, lihat Amel tulah sate amat di depan lagi ngerokok sama ngopi. Itu malam-malam sih itu. Oh malam ya? Baru keluar itu, baru dikeluarin sama Mama. Oh ya. Lagi gini gitu-gitu. Nyantai banget ya. Nyantai banget. Nah siangnya juga sama, siangnya nyantai di belakang situ, bikin resah warga. Oh, iya. Sambil ngerokok, sambil teriak-teriak. Anak-anak pada lari ketakutan. Di Anak-anak belakang kecil. rumah ada anak kecil ngeganggu yang punya bayi kecil, katanya Iya. teriak-teriak. Bayiku lagi tidur, saya teriak-teriak. Jadi ya akhirnya sampai sekarang kita nggak bisa terima. Keluarganya pun memaklumi kalau kayak saya ini nggak bisa nerima gitu, dan kita hanya bisa menyarankan dibawa ke rumah sakit karena tempat yang terbaik adalah di rumah sakit. Betul sekali. Gitu. Karena keluarganya juga udah ini, tapi keluarganya juga sampai sekarang belum bikin surat BPJS. untuk BPJS. Saya juga udah ngehubungin pihak puskesmas ke puskesmas gimana prosedur cara bawa Aat ke rumah sakit, tapi belum ada balasan. Tapi saya juga menyarankan keluarganya nanti kesini, kumpul di sini untuk mendiskusikan itu. Jadi ini juga kebetulan tadi saya nelpon juga ke keluarganya bahwa nanti bakal kita diskusikan. Kalau saya sih pengen ngebantu gimana caranya biar Aat itu bisa dibawa ke rumah sakit teman-teman, karena kalau nggak dibawa ke rumah sakit sampai kapan Aat kayak gitu. Kasihan juga ke Aatnya. Saya juga kasihan ke Aatnya. Sebenarnya Aat juga anak baik, cuman tukang bohong. Itu dia. Tukang Susah ya bohong. kalau bohong Susah gitu loh. Kadang bingung ya apa sifat bohongnya itu dari dia. Dari dulu, memang dulu, Be. sifat Aslinya bohongnya ya, itu aslinya dari dulu. Dari sebelum kayak begitu juga udah ini ya. Nakalnya. Sifat bohong. Nakalnya, bohongnya. Bohongnya, nakalnya, buadungnya. Itulah ya, buadungnya itu yang kata keluarganya yang bikin sifat aslinya dari dulu gitu, bikin kesel gitu dari semenjak masih SMP gitu loh. Aat pun mengakui, sadar. bahkan Aat sendiri bilang Masuk surga. bukan masalah masuk surga. Aat sendiri bilang kalau saya menyesal mah, saya dulu nggak bener, saya sekolah nggak bener, ternyata nggak enak ya sekolah nggak bener, saya masa depannya jelek. Aat sendiri yang bilang, ya kalaupun menyesal mau ngapain, menyesal sekarang kata saya gitu.
Yang udah berlalu ya udah berlalu gitu. Yang penting memperbaiki yang sekarang. Tapi untuk memperbaiki sebenarnya dia udah berusaha, tapi dia nggak bisa, ya. Dia sebenarnya udah berusaha, tapi dia nggak bisa gitu loh. Ya mau gimana lagi gitu ya. Jalan satu-satunya memang harus direhab. Di rumah sakit jiwa. Ya semoga aja nanti diberi kelancaran lah untuk ini. Saya sih lagi menyuruh kader apa RT untuk kumpul. Kalau bisa mah datang ke yayasan, ke sini gimana solusi terbaiknya untuk Aat gitu ya teman-teman. Dan saya juga sebenarnya pengen ngebantu seterusnya gitu kalau untuk Aat ya teman-teman ya. Kayaknya ada omongan lagi Bang? Ya kita sih ya mohon maaf ya kita menolongnya cuman sampai sini mah ya. Nggak sampai sini Cok, terus ya Maya? Iya maksudnya kita ya gagal lah gitu. Gagal untuk gagal untuk ngurus dia. Ngurus Aat. Kita nggak sanggup lah, jadi kita mohon maaf mah ya. Iya. Sangkanya sih kita udah berusaha ya. Kita udah berusaha. Sudah mencoba apa aja gitu ya bisa kita lakukan, kita coba yang terbaik gitu. Hasilnya begitu ya, kita cari cara lain. Iya. Dan teman-teman juga doain ya teman-teman supaya bisa ya lebih baik lagi. Benar. Terus udah. Bang Apik Sudah sih. Tapi kayak emang kalau model art kayaknya emang apa ya susah ya. Kayak model terparah apa gimana gitu. Jadi kayak bener kata Mama, maksudnya kita dari kadernya gitu, dari maksudnya dari yang lain-lainnya lah, yang keluarga artnya doang gitu. Yang spesial yang harus, bisa. Kan takutnya art juga kan mengganggu warga juga. Iya. Makanya membantu juga ya yang lain. Makanya saya bilang kemarin, tadi siang saya bilang ke adiknya, tolong bawa ke sini. Kalau nggak kader apa RT lah biar kita diskusikan gitu. Kalau memang perlu biaya untuk beli bensin ke sana ke sini untuk ini, oke lah saya bisa untuk ngebantu karena memang keadaan bapaknya Aat juga nggak kerja itu loh Bang sih. Yang bikin bapaknya Aat untuk bertindak nggak bisa cepet itu karena memang keadaannya juga nggak kerja gitu loh. Kita maklum aja, makanya kalau hanya untuk ngurus-ngurus kayak gitu saya bisa membantu gitu. Kalau tenaga saya memang nggak bisa membantu, saya pasrahkan kepada kader apa RT yang mengurus gitu ya. Ya betul. Udah ya. Yuk, ya udah sekian ya teman-teman. Maaf. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau pidato kali.